Timbullah bahasa kalau mainan jalangkung gimana? Bud, emang kamu tahu caranya? Tahu, saya udah berapa kali lihat film jalangkung katanya. Jalangkung, jalan di sini ada pesta kecil-kecilan, datang nggak dijemput, pulang tidak diantar. Dia bikin coret. Kelihatan ada kayak angka. Nanti nomor ini bisa dipasangkan di SDSB. Zaman dulu itu ada lotre yang namanya SDSB dilegalkan. 4 angka tembus Bang. 2 juta, 1,5 juta segituan lah. Tapi zaman dulu Bang. Ini boneka jalangkung gara-gara ini. Saya setiap malam tidak bisa tidur selama kita ngerjakan ini. Satu gak bisa tidur. Kedua, jalangkung itu kalau di rumah dia gerak-gerak, ngebenturin kepalanya ke tembok jadi suara tok tok. Dan kita akan coba membuktikannya ya dengan Kang Daud. Kita coba nanti. Menyusuri taman komplek yang sunyi di malam sepi, tim Malam Mencekam bergerak untuk menguak misteri, menjemput Kang Daud yang hendak berkisah kembali. Tatapannya tenang menunggu tim datang menghampiri. Malam pun menjadi saksi terbukanya kisah masa lalu dari sebuah ritual yang menyisakan duka dan pilu. Mana ya Kang Daud? Oh itu tuh Kang Daud. Oke sini aja Ji. Kang Daud, udah lama nih nunggunya. Udah lumayan. Ya udahlah, langsung aja yuk kita ke studio. Udah ditungguin sama Mang I. Kisah 4 sahabat mencari jalan instan kekayaan dengan menjalankan ritual pencari angka keberuntungan. Boneka Jailangkung menjadi media perantara untuk meminta nomor pada sosok tak kasat mata. Nah, Kang Daud mau cerita apa nih di Malam Mencekam? Untuk kali ini saya ada cerita tentang masalah kayak jalangkung. Oh jalangkung ya? Kayak gimana tuh? Nanti cerita lebih lengkapnya setelah ketemu Bang E. Oh, oke, bareng Mang I aja ya di studio. Bang E, ya, siap. Oke. Boneka yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya menjadi tanda dari hadirnya sosok yang diminta. Nomor goib tertulis rapi di lantai lokasi ritual yang membawa rejeki datang secara tidak normal. Namun dampak ritual gaib tak pernah main-main. Mimpi buruk pun terus datang hingga menyiksa batin. Ritual meminta bantuan makhluk tak berwujud ini menjadi beban berat harus dipikul oleh Kang Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat MM yang kali ini sudah menunggu kehadiran tayangan baru ya. Sobat mudah-mudahan sehat selalu dan rezekinya melimpah. Ada Kang Daud yang sudah siap-siap bagi-bagi lagi nih. Bukan bagi-bagi THR ya. Bagi-bagi kisah pengalaman yang terjadi di tahun 2000. Tahun 2000-an. Ini waktu masih bujangan pastinya. Lagi kita masih bujangan nakal-nakalnya anak-anak Bang E. Kenakalan remaja ya. Nakalan remaja, iseng-iseng main iseng. Iseng-iseng jadi kenyataan nih. Jadi kenyataan. Main jelangkung. Main jalangkung. Oke, apa yang diminta dari jelangkung? Ya nyari duit biar bisa ngerokok enak, jajan enak. Mintanya nomor. Tadinya nggak terpikir nomor. Cuma setelah main jalangkung ada nomor yang tercatat akhirnya dari salah satu teman saya. Inisiatif masangin nomor itu jadi apa ya? Lotre. Lotre. Saat itu Bang E. Oke, berhasil ya? Berhasil. Berhasil besar. Kalau untuk zaman itu ya besar. Oke, sobat nih seru nih.
Jadi ternyata jalangkung itu memang berbahaya juga ya. Berbahaya. Bagaimana bahayanya nanti Kang Daud coba kasih tahu ke kita ya. Ya, Baik Kang Daud, apa kegiatan sekarang? masih seperti biasa, main terapi. Masih terapi ya. Mm-mm. Di bulan puasa kemarin gimana, rame? Tetap rame nggak terapi? Terapi sih rame nggak rame sih, fleksibel. Nggak bisa dipastikan orang sakit Mang. Oke. Ya, mudah-mudahan tambah bermanfaat ya usahanya. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Kang Daud. Gini Mang, ini ceritanya itu saat kita semua tuh masih remaja, masih anak-anak. Cerita masa lalu, kenakalan anak kecil. Awalnya sih dari iseng-iseng Mang. Iseng-iseng kita 4 sekawan itu nongkrong bareng, main bareng. Karena kita itu dari kalangan anak-anak yang menengah ke bawah, jadi ya istilahnya nongkrongnya biasa. Dulu remaja itu udah belajar-belajar yang namanya ngerokok. Ya kita nakal cuma ngerokok doang sih, nggak yang lebih kayak yang lain-lain, nggak. Cuma dari kita itu yang kita nikmati tuh rokoknya, jajannya apa tuh ya standar di bawah lah. Tidak seperti teman-teman yang punya kelebihan orang tua yang sukses. Nah suatu malam saat itu kita tuh lagi nongkrong bareng Mae. Itu kita tuh berempat tuh bersahabatan, itu saya, Budi, Ujang sama Asep. Kita tuh kemana-mana berempat, nongkrong berempat, gitaran berempat. Satu saat kita lagi nongkrong bareng, ngeliatlah temen yang lain, kok ini enak ya, anak usia ini udah bisa pakai motor, udah jajannya enak, segala-gala bisa kebeli. Itu cuma obrolan iseng celetukan dari si Asep awalnya. Dari si Asep itu akhirnya, gimana ya kalau kita kayak mereka? Apa yang harus dilakukan? Keluarlah ide. Kalau misalkan dari orang tua nggak bisa ngasih lebih, kalau kita yang lain apa? Antara Ujang dan Asep ini saling bercakapan, saling berpikir. Timbullah bahasa, kalau mainan jalangkung gimana? Ujang ngomong, buat apa Sep? Iya barangkali aja kita dapat uang, dapat rezeki, dapat yang lebih, kita bisa hidup enak. Dari obrolan antara Ujang dan Asep, di sebelah itu ada Budi. Betul itu main jalangkung, kata Budi. Saya setuju main jalangkung. Cuma kan kita berempat nih nggak ngerti cara maininnya, prosesnya seperti apa, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham. Cuma saya tanya, Bud, emang kamu tahu caranya? Tahu, saya udah berapa kali lihat film jalangkung katanya. Oh gitu. Caranya gimana Bud? Gini aja. Kalau iya kita bener mau mainin kayak gitu, iseng-iseng ada ya. Yang penting sih alat-alatnya dibikin dulu. Itu semua itu otak yang bikin alat. Terus dari sampai mantra, sampai proses apa itu dari Budi semua. Karena emang Budi itu dia juga ingin hidup enak. Jadi apa aja Bud? Ya udah gini aja. Kita cari tukang kelapa muda. Carilah kita berempat. Buat apa Bud? Nanti kelapa itu cari yang sudah bekas, kita kupas-kupas bersihin. Nanti buat kepalanya, katanya buat boneka-bonekaan. Carilah keliling, adalah tukang kelapa muda. Udah kan udah malam udah tutup. Kita gorek cari dapat batoknya satu itu. Dibersihin, jadilah kayak kepala gitu loh. Udah bolong. Terus bawahnya gimana Bud? Ntar Budi langsung pulang gitu. Pulang ke rumahnya dia. Balik lagi nyamperin kami itu bawa sapu makanya. Sapu yang udah rusak tuh, sapu lantai. Ini bawahnya sama gergaji dipotong-potong, jadi sapunya dibikin kayak gini. Sama si Budi dibikin ini gini, terus batoknya taruh di atasnya. Terus dia dikasih nggak, entah bajunya siapa, baju anak kecil, dikasihin baju terus ini kan palang gini. Di sini dia diselipin kapur tulis yang buat papan yang putih.
saat itu. Bikin antara kurang lebih nggak nyampe sejam jadi tuh. Cuma kita berempat saling pandang memandang. Kalau udah jadi kayak gini caranya gimana? Gak ada yang ngerti Mang ya. Saat itu bener-bener anak-anak ya, namanya anak-anak gak ada yang ngerti sama sekali. Belum ada tutorial zaman dulu Belum ya? ada tutorial. Cuma tutorial itu imajinasi aja kita apa yang sudah pernah kita lihat di film-film sebelumnya. Film-film zaman dulu itu. Ini kita kisahnya itu di tahun 2000-an. Tadi Kang Daud bawa prototipe jelangkung ada. Kalau untuk contoh yang menyerupai, kebetulan saya siapkan Mang E. Oke, ada ya bawa ya. Sedikit-sedikit menyerupai lah, tapi tidak seperti yang dulu. Mirip-mirip. Ini mirip-mirip saya bawa. Prototipe, prototype. Seperti ini. Ini yang Persis saya, gini ya. agak persis seperti ini. Ini yang kelapa ini yang saya cari dari kelapa muda. Ini gagang sapu inilah yang dari rumah Budi sampai bawah ini. Nah, dia sudah bawa bajunya, cuma di sini saya kurang Mang S1, kasih kapur nantilah. Nulis. Ya seperti ini. Ini baju Ini mukanya yang anak-anak. mana ini? Atau Kalau bebas? dulu kita sih ini yang depan, Yang bulat, yang bulat. yang bolong di belakang. Tapi kebanyakan ada juga yang gini, Bebas ya. bebas. Yang penting dia menyerupai. Ya intinya sih sebentuk seperti ini. Nanti ini ceritanya itu kan kita berempat. Kita berempat tangan kan gini Mang. Satu. Ini akan dua, berat nantinya ya? 4 iya gitu. Jadi berempat ini taruh tengah-tengah. Nanti mantranya apa tuh, mantra yang sudah biasa mungkin teman-teman dengar ya. Ya jalangkung, jalanse, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Saat itu ya seperti itulah. Kita berempat megang gini 1, 2, 3, 4 orang sampai sini nih. Tuh. Nah, mungkin seperti itu Mang E. Sedikit penjelasannya Mang E. Dan kita akan coba membuktikannya ya dengan Kang Daud. Kita coba nanti Jadi bisa dilihat di BTS ya. di BTS nanti. Oke. Jalangkung, Di sini ada pestanya pesta kecil. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Boleh dikasih pertanyaan? Coba. Iya sih udah berat ini. Berat banget ini. Saya megang lemes banget ini. Coba. Apakah ada sosok di sini atau ada sesuatu? Setelah boneka itu jadi, yang jadi tanda tanya besar, cara bikin cara melaksanakan prosesnya biar ini bisa berfungsi seperti apa. Ya udah, si Ujang caranya seperti apa, yang penting kita cari tempatnya aja dulu. Si Ujang ngasih saran, gimana kalau di rumah kosong, dari kita nongkrong itu ada rumah kosong, udah nggak ada penghuninya, udah lama banget. Tapi itu kondisinya jendelanya itu nggak kekunci, pintunya nggak kekunci, jadi kita bisa masuk dari pintu bisa. Ya udah, setuju semua, kita sepakat. Jalanlah kita ke rumah kosong, kurang lebih jarak sebentar lah, antara 300 meteran. Sampailah di rumah kosong itu. Setelah nyampe masih bingung apa yang harus dilakukan. Ini keluar lagi lah ide dari si Budi. Ya udah, yang saya tahu itu, yang saya lihat itu kita berempat, satu tangannya megang ini, megang boneka kayu jalangkung ini katanya. Ya udah dicoba kita berempat. 1, 2, 3, 4 jadi boneka itu di tengah. Jalangkung itu. Pegang. Terus apa yang harus dilakukan lagi, Budi bilang ada mantranya. Saya contohkan dulu ya. Nanti kalau udah saya nyontohin sekali, kita bareng-bareng ngucapinnya. Boleh diucapin sama Budi. Jalangkung, jalanse, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang nggak dijemput, pulang tidak diantar. Seperti itulah kira-kira mantranya Mang E. Kita dengar semua, kita ikutin mantra yang apa kata Budi. Disebutin terus. Itu kurang lebih 20 menit, setengah jam, nggak ada efek sama sekali. Itu awal itu nggak ada efek, nggak gerak, nggak apa. Karena kita capek udah setengah jam seperti itu, ya udah dilepas aja. Terus
Kalau manggil kita kan masih manggil nama ya. Oh, kayaknya sih tempatnya ini nggak cocok karena ini kan rumah, ke samping rumah orang, sini rumah orang, belakang rumah orang, jadi masih banyak hawa manusia, kata si Ujang. Di situ kita berpikir ada 5 menit, belum nemu tempat. 5 menit sampai 10 menit, saya lah punya inisiatif. Gimana kalau di jembatan itu? Ini saya nggak sebutkan jembatannya Mang ya. Di jembatan itu jaraknya dari kami itu 2,5 kilo. Ya udah kita jalan kaki lah kita ke jembatan. Kurang lebih antara setengah jam, 2,5 kilo itu kita jalan setengah jam. Setelah sampai di jembatan, Asep marah-marah. Ngapain mainan kayak gini di sini? Ngapain di sini tempatnya? Karena Asep ini orangnya apa ya? Kritis nggak jelas. Saya jelaskan, Sep, ini jembatan. Kalau kita main di bawah jembatan kan panjang nih, ada di tengahnya ada penopang lagi. Penopangnya itu ada plesteran. Di bawah jembatan dengan tengah jembatan itu ada plesteran. Itu halus men. Satu itu. Kedua, inget enggak, Sep? Itu ada pohon, jadi pohon gini Mang. Pohon atasnya udah nggak ada, dahan tengahnya itu habis kropos. Dan pohon itu orang sini tahu semua, tidak bisa ditebang. Ya udahlah, menang kalah coba. Kita turun ke jembatan. Berempat turun ke jembatan, situ sempat diem-dieman dulu. Ya udah kita mulai dengan pengetahuan yang dangkal, tutorial yang nggak punya, serba nggak ngerti apa-apa itu saat itu tuh. Turun semua. Gimana nih? Si Asep marah lagi. Gimana nih? Ya udah kata ini antara Asep dan Ujang. Ya udah lakuin kayak kemarin, kayak yang tadi yang di rumah kosong. Ya udah duduk lagi berempat. Sebut lagi mantra jalangkung, jalanse, di sini ada pestanya kecil-kecilan, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu kalau lagi di rumah kosong kan setengah jam nggak ada reaksi. Di situ tuh 15 menit sampai 20 menit ada reaksi Mang ya. Reaksinya itu kalau saya pribadi nggak nyangka, mungkin di antara teman saya yang bertiga ini bercanda digerak-gerakan gini. Karena kita berempat sih. Berempat ini saling pandang-pandangan. Kamu bukan gerak-gerak. Dari gerak-gerak ini semakin keras. Nah si Budi lah lepas, dia langsung mundur ke belakang. Gini Mang ya. Ketawa, wah, minum, haus, minum. Seperti itu Budi. Kita yang bertiga masih megang jalangkung, cuma Budi yang lepas. Minum, haus. Dari situ saya sudah berpikir, ini sudah nggak benar. Budi nggak kayak gini. Akhirnya ya jalangkungnya kita lepas semua, disimpan lah. Sebisa-bisanya saya pegang kepalanya di sini. Pegang kepalanya, dibacain lah ayat kursi 3 kali. Saya tiup-tiupin, pingsan, kayak tertidur. Kita tungguin, akhirnya bangun tuh Budi. Bangun dengan kondisi dia nggak ngerti apa-apa. Ada apa? Nanti ceritanya, yang penting kita pulang dulu. Ya mulai lagi, ini emang kuat pendiriannya Budi tuh, pengen banget dapat uang, pengen banget hidup enak. Pendiriannya Budi nih. Akhirnya kita bertiga maksa, pulang saja dulu, yang penting. Pulangnya bukan pulang ke rumah, pulang ke tempat tongkrongan awal yang pinggir jalan. Ya udah pulang, naiklah ke atas jembatan pulang. Jalan kaki setengah jam. Budi tuh suka sama boneka ini. Dia umpetin di jaket gini. Maksudnya biar gak orang lain lihat tuh Mang malu. Sampai tempat tongkrongan, saya bilang, Bud, itu jalangkungnya taruh di semak. Kalau gak taruh di belakang warung itu tuh. Kalau ketahuan orang malu. Nurut lah dia, taruh diumpetin di semak-semak belakang warung. Duduklah kita di tongkrongan. Tongkrongan itu tuh tempat pangkalan beca Mang. Ada beberapa penarik beca itu kita semua kenal karena tiap hari ketemu sih nongkrong situ, dia mangkal situ. Itu ada obrolan antara Ujang dan tukang beca. Yang awalnya saya nggak paham, tiba-tiba tukang beca itu obrolannya mengarah ke jalangkung. Ternyata tukang beca itu dulunya pernah
main jalangkung juga. Saya pernah berhasil berapa kali main jalangkung. Cuma yang didapatnya bukan uang. Kata tukang beca. Emang kalau di kita manggil tukang beca itu mang. Kalau di sana kan abang ya. Bang beca, kalau sini mang beca, mang. Terus apa mang yang didapat, mang? Yang didapat nomor goib. Nanti nomor ini bisa dipasangkan di SDSB. Zaman dulu itu ada lotre yang namanya SDSB dilegalkan, mang ya. Sangat legal sekali. Emang pemerintah mengadakan untuk rakyat. Oh, kita jadi paham situ. Kita tidak dapat langsung dapat uang, cuma dapat nomor goib yang bisa dipasangkan. Dapat apa tadi, kata tukang beca aja? Nggak dapat apa-apa. Nomornya berapa? Nggak dapat. Cuma ada si Budi. Dia kelempar, terus kayak orang kesurupan bilang haus minum. Mang beca nanya, bikin boneka dulu, bonekanya udah bikin belum? Udah, mang. Mana? Diambil sama Budi dari belakang semak. Ini mang bonekanya, mang. Dilihatlah mang beca. Ini betul bonekanya, benar. Cuma ada kurang nih. Apa? Kasih kapur sininya, kata mang beca tuh. Satu itu. Kedua, cari ayam yang warna hitam. Mau ayam negeri, mau ayam kampung, syukur-syukur ayam cemani, kata tukang beca. Ya saya pikir lagi, mang cemani mah mahal, mang, kita nggak punya uang. Ya udah yang nggak usah cemani, yang penting hitam ayamnya, jantan katanya. Ya udah, nurut aja, kita nurut. Nggak ngerti mang ya, nggak ngerti cara-caranya, nurut akhirnya. Ini udah bener semua, tinggal kasih kapur nih sama beli ayam. Nanti ayamnya gimana, mang? Nanti ayamnya disembelih, tapi nyembelih ayamnya itu nggak boleh baca-bacaan, nggak boleh. Sembelih asal sembelih aja. Nanti darahnya taruh di mangkok. Nah, mangkok ini nanti kalau mau mulai dibawa sama darahnya. Ini kan jalangkung. Ini boneka yang kita bawa itu masih di tangannya mang beca itu. Ini kan jalangkung nih. Kan megang berempat betul. Nanti ini kan masih ada kayu sisa di mangkok. Taruh di atas mangkoknya, dicelupin ke darahnya asal nempel aja. Oh gitu. Yaudah paham. Disitulah keluar dari mulut si Budi. Ya udah besok beli ayam. Kita nggak punya duit mang saat itu, mang. Ayam berapaan ya? Mungkin ya dulu sih masih murah, antara 20 atau sampai 30 ribuan lah. Patungan lah. Ya udah. Gini aja, Bud, kata saya. Kalau sekarang saya nggak punya uang. Kalau besok saya minta dari orang tua buat jajan biasa, mang. Jajan harian. Kita patungan, urunan. Ya udah, oke. Ini malam ini kita acara bubar, mang. Pulang ke rumah masing-masing, tapi dengan perjanjian besok kita ketemuan di sini untuk ngumpulin uang untuk beli ayam. Ya udah setuju, bubar lah. Nah, boneka itu yang dari tukang beca itu, mamang beca itu diambil sama Budi. Ini boneka saya bawa pulang ya, biar di saya aja. Karena Budi ngerasa satu yang bikin, kedua entah kayaknya Budi suka sama boneka itu. Dibawa lah, dimasukin ke bajunya, dibawa pulang. Pakai jaket itu tuh, bawa pulang. Keesokan harinya antara jam berapa ya, sebelum zuhur lah, jam 11 siang lah. Kita keluar. Jadi kita tuh punya kode, mang ya. Kode kalau kita udah kumpul itu ada satu kentingan, ting, ada pos ronda tuh, ting, oh udah ada yang ngumpul. Wah, kumpul situ, antusias Budi yang kuat. Punya uang berapa, Jang punya uang berapa, terus saya punya uang berapa, saya segini, dikumpulin uang tuh, mang ya, dari berempat. Nyampe lah saat itu kalau nggak salah 30 ribu. Ini cukup nggak ya beli ayam? Ya udah coba dulu deh, kita beli ayam. Kita berempat tuh jalan kaki ke pasar induk, jaraknya antara 1,5 kilo. Jalan kaki. Nggak punya sepeda, makanya nggak punya kendaraan, jadi jalan kemana-mana. Belilah ayam. Pak, beli ayam jago yang sedang aja, yang warnanya hitam ada berapa saat itu kalau nggak salah 25 ribu. Besar enggak, kecil enggak, sedang lah. Belilah satu 25 ribu. Seneng nih, wah ayamnya udah ada, ininya udah dikasih kapur yang di jalangkungnya. Udah. Gimana nih? Siap semua siap. Nanti malam kita jam 8 kumpul lagi. Ya udah istirahat. Nggak ada nongkrong-nongkrongan karena malamnya kita mulai sekarang nongkrongnya malam. Pulang. Ayam dibawa Budi, jalangkung dibawa Budi semua pokoknya dari awal dibawa Budi yang bawa. Jam 8 setelah sholat isya kita keluar lah, nongkrong, dibawalah
ayamnya dengan kondisi kakinya ayam diikat tali rapia. Dia udah bawa pisau, bawa jelangkung. Si Ujang nyeletuk tuh maksudnya bilang ke Budi, Bud, mangkoknya mana? Oh iya lupa. Balik lagi Budi ngambil mangkok. Yang dibawa itu mangkok stainless seng gitu, kecil seginilah. Jadi dari stainless seng bawa, disembelih lah ayam. Yang nyembelih Asep sama Ujang saat itu. Ingat ya, jangan baca-bacaan saat itu kan Budi maaf non muslim juga. Jangan baca-bacaan ya, ingat ya, sembelih aja ya. Ya, kumpulin, disembelih lah. Sembelih jadi bawahnya itu mangkok. Jadi darah tuh kumpul di mangkok. Sedikit saya darahnya nggak banyak. Udah gitu, ini ayamnya gimana Bud? Ntar dulu. Mau pulang ayamnya sama Budi. Pulang balik lagi. Entah dimasak nggak apa saya nggak ngerti ya. Yuk, ini udah jam 8 lewat, jam 9. Kita ke jembatan ya. Jalan ke jembatan. Bawa semua. Ini kotak apa ya? Wah, topi. Wah, cakep nih. Enak dipakainya. Sampai jembatan itu jam 9 lewat, hampir setengah 10 malam. Itu nggak langsung ngapa-ngapain. Duduk-duduk dulu, ngerokok dulu. Karena bingung kita, ini ada tambahan baru nih. Masih bingung. Ada antara 15 menit, setengah jam. Itu diem ngerokok di bawah jembatan itu. Selesai, yuk mulai, kata si Asep. Ya ayo mulai, ayo Bud mulai. Mulailah berempat pegang. Mangkoknya taruh di bawah. Kayu yang sisa kita pegang berempat itu tempelin ke mangkok itu yang ada darah emang ya. Cobalah mulai berempat. Taruhlah itunya, ujung kayunya di darah itu. Mulailah dengan mantra yang sama kayak kemarin. Mantra yang kopas dari film-film rekomendasi si Budi. Jalangkung, jalan di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil-kecilan, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Terus. Nggak lama Mang 15 menit sampai 20 menit. Ini gerak. Wah, gerak. Geraknya itu nggak beraturan. Nggak kekontrol bener-bener. Yang saya di pikiran segini, apakah ini reaksi ya, dikasih darah kayak gini? Wah, udah nggak kontrol ya. Wah, gini sampai mau gerakin enggak ya, terus. Jadi jalangkung gitu, lu kayak tiduran. Gini. Jadi kan gini Mang, dia tungkurap tuh. Tungkurap ini kan ada kapura. Dia bikin coret. Itu coretannya itu acak-acakan. Kayak apa ya, sembarang coret. Di mana? Di kayu? Di bawah jembatan itu kan ada. Jadi jembatan gini Mak, jembatannya sisi sini, sisi sama sisi sini. Karena jembatan panjang itu kan ada cagak tengah nih, beton. Itu ada plesterannya Mang. Oke. Semennya semen halus itu. Jadi coret-coret di situ ya? Coret di situ, di plesteran itu, di semen itu tuh. Coret, berdiri lagi coret. Itu sampai patah. Ini nih, kapur tuh, tak. Dilihat lagi. Pada ngeliat semua. Apa nih? Kelihatan ada kayak angka. Angkanya tuh kayak 4 angka. Kita berdebat. Apa ya? Nah dari situ tuh ini. Itu kondisi ini masih gerak-gerak itu. Kita tuh sadar makanya bisa ngeliat angka-angka itu. Apalin lah. Sepakat apalin. Saya nomornya lupa Mang 4 angka itu karena udah lama banget. Cuma di sini ada kesalahan di angka urutan kedua. Nanti saya ceritakan. Nah, yaudah apal semua lah. Terus Budi lagi masih megang. Antar saya pulang. Nggak bisa lepas Mang. Antar saya pulang. Budinya kerasukan lagi. Itu dari awal nggak tahu Budi terus. Saya nggak paham ini.
Budi terus. Kerasuan, antar saya pulang, antar saya. Dilepas dia nggak mau lepas. Akhirnya apa? Itu yang jembatan itu kita biasa naik gini, turunnya nyamping bareng-bareng karena nggak bisa naik sekaligus berempat. Kita dulu bilangnya masih nggak paham Pak. Barangkali ini setannya. Minta dianterin pulang kemana? Kita ikutin arahnya kemana? Beratnya. Berempat masih. Itu kondisi Budi masih kesurupan. Jalan terus. Itu sampai tempat tujuan Budi kesurupan. Sambil megangin berempat. Karena kita saking takutnya. Ini kalau lewat jalan raya. Kelihatan orang banyak. Dipaksain masuk ke sawah-sawah Mang. Wah, nggak taunya ini gini. Posisinya kita di sini. Ini tuh jalan raya besar. Jalan nasional. Nah, jalan nasional kalau kita lihat sini itu kan ada 2 jalan ini sama sini. Di sini mau. Ke sini akhirnya. Kalau ke sini sawah. Di sini ada kereta api, di kita ada rel 2. Kalau sini kan banyak orang malu. Kondisi Budi kesurupan, bawa kayak gitu-gituan. Akhirnya lewat sini, lewat sawah lah. Kita kotor semua kaki. Dari sawah itu tuh sebenarnya setelah 2 rel kereta itu ada pemakaman umum besar. Kita nggak ada pemikiran ke situ Mang. Cuma yang saya pikir ya, ini kemana aja larinya ya saya ikutin lah. Kita ikutin, beratnya kemana aja kita ikutin. Sampailah kita di tengah sawah itu ngeliatin rel kereta. Di tengah-tengah rel kereta Mang. Kita berempat hampir mati Mang. Jarak antar 15 meter. Kereta nggak ada yang denger sama sekali. Alhamdulillah saya masih kasih kesempatan sama Allah Mang. Ngelihat ada cahaya. Cahaya itu lampu kereta satu di atas. Enggak, saya masih narik. Jatuh semua masih megang nggak mau lepas. Kita nggak istighfar, nggak apa, jalan. Ya udah terusin. Sampai kereta api kedua itu pemakaman umum. Sampai depannya pemakaman umum ini. Apa yang kita pegang lepas sendiri, dia jatuh. Blak. Tadi boneka Jalangkung itu loncat sendiri. Jatuh ke bawah. Itu capek, lelah Mang. Aduh. Hampir aja nyawa hilang berempat. Kita pandangan. Nah si Asep yang tengil. Mungkin setannya udah pulang tuh ke kuburan itu. Bonekanya diem aja. Kata si Asep. Diambil sama Budi bonekanya. Iya enteng. Budinya udah sadar itu. Kenapa di sini? Ya kamu kesurupan ya. Minta antar pulang. Bawalah pulang. Pemakaman gede itu. Gede banget. Umum. Bahkan terbesar. Kita pulang lagi lewat situ lagi lah sawah. Lewat sawah. Ini udah kotor semua lumpur Mang. Bagian bawah tuh. Bertongkrongan. Kita cuci kaki di kocoran apa namanya. Pos jaga ada pos jaga. Kocoran bersih. Duduklah. Lihat-lihatan. Nomor berapa aja. Karena kenapa nyebut nomor? Karena tukang beca udah ngasih kisi-kisi. Nanti dikasihnya nomor goib buat dipasangin SDSB itulah. Nomor berapa. Ya. Nomornya tuh Mang gini Mang. Yang kita tahu tuh sekian 2. Kenapa saya sebut 2 yang saya ingat karena ini jadi masalah. Sekian. Dipasangin lah sekian 2 sekian. Pede lah dengan uang patungan pasangin. Oh ya sama semua yang kita lihat nomor itu. Ya udah besok saya pasangin kata Budi. Jadi pasang nomor itu dulu gini Mang. Dulu itu ada setiap rumah tuh ada agen, ada meja. Pasang nomor. Nanti itu keluarnya jam 9 malam. Kalau nggak di tiang listrik ada coretan kapur di jalan raya. Unik caranya dulu tuh. Ditulis tuh. Wah itu nomornya yang keluar di jalan pas jam 9 malam. Besok dipasangin sama Budi nomornya. Kalau nggak salah lagi itu nominalnya 6.000 atau 8.000. Patungan uang untuk masang 4 nomor itu. Pede banget masang juga pede. Pasangin. Yang lain kan pasang 500, 1.000, ini 4.000 apa 6.000 lah pasang semua. Pasang lah. Ya udah istirahat. Kita tunggu nanti besok nanti malam jam 9. Ditungguin lah jam 9. Tiang listrik biasa. Teng. Keras. Ada nomor lah tulisannya. Itu kan yang kita pasang tuh sekian 2 sekian itu nggak berhasil Mang. 4 angka ya. Salahnya dia
urutan kedua. Jadi duanya gini Mang, dua ternyata di bawahnya ada kupingnya gitu, 3. Sampai saking penasarannya itu jam 9 malam. Kita ke sana, kita ke jembatan, lihat nomornya. Salah satu angka. Kita semua lari lah ke jembatan. Lihat. Bener Mang. Di situ yang dicoret sama Jalangkung itu duanya gini, ada kupingnya 3. Wih Budi lah ngambek-ngambek. Ini ya kenapa ya, saya kira 2 ternyata 3, ada bawahnya gini. Jadi coret-coret gitu sih Mang. Ada bawahnya, yang dipasangin 2 nomornya, itu pala 3. 2 ada giniannya. Ya udah, masih punya uang berapa? Budi marah-marah. Kenapa? Patungan beli ayam malam ini, patungan beli ayam. Maksa Mang. Ini udah yakin soalnya, karena udah kita yang salah aja. Masangnya 2 bukan 3 aja. Kalau saya nggak suka masang nomor Mang, sama sekali belum pernah. Cuma si Budi inilah. Ya udah saya ikut aja lah karena temen yang gak enak sahabat. Udah patungan. Lagi itu kan harga ayam 25.000, ke tukangnya sama. Sampai pasar tukang ayam itu tutup karena dia nggak jual malam. Ayam hidup soalnya, kalau yang malam itu ayam potong. Tapi ada tukang yang bapak-bapak ini, Pak, saya butuh ayam malam ini buat syarat, kata si Budi. Kayak gimana? Kayak kemarin Pak, yang hitam, Pak, yang jago, tapi yang anakan yang sedang aja. Kasihlah nih Pak, samain uangnya 25. Pulang lagi Pak. Dibawalah ayam pulang. Itu pulang kita nunggu di tempat tongkrongan ayam di sini. Budi lari pulang ke rumah, ngambil jalangkung, ngambil mangkok, ngambil pisau. Gak lama balik lagi. Ini udah siap semua. Jadi dia bawa plastik, ada mangkok sama mangkok seng itu, sama pisau di situ. Ini yang jalangkung dibawa. Yuk langsung ke jembatan. Itu bener-bener Budi antusias banget. Ya udahlah kita nurut. Ke jembatan lah jalan 2,5 kilo. Sampai jembatan gimana? Udah langsung sembelih aja ayamnya aja. Itu dia karena apa ya Mang? Gemes Mang dia tuh. Beda 1 nomor. Langsung sembelih. Kalau nggak ada mau nyembelih, saya sembelihin nih. Pegangin jang ya. Ujang megangin. Disembelih sama Budi. Budi kan non muslim tuh. Nggak pakai baca-baca lagi, langsung dimasukin ke mangkoknya sembelih. Itu ayam yang pertama dibawa pulang sama Budi. Ini ayam kedua mungkin karena dia emosi dibuang lah ke kali ayamnya. Yang udah disembelih tuh. Sembelih udah habis, darahnya dibuang. Ya mulai. Itu Budi. Ya udah mulai duduk. Tertib berempat. Taruh tangan. Masukinlah ujungnya ke mangkok itu. Kita ucapin mantra lah. Kayak yang awal mantranya. Di situ agak lamaan dia gerak. Semakin kencang itu. Kayak yang kemarin dia berontak. Nah dari berontaknya itu nulis lagi. Nulis. Itu nggak ditanya dulu namanya siapa, biasanya kan gitu. Enggak Mang, kalau yang ditanya itu kalau dia udah kesurupan tuh kan dia bisa komunikasi. Tapi kalau dia nggak ada kesurupan, cuma gerak-geraknya aja Mang. Langsung aja. Langsung. Dia tahu tujuan kita ya. Ya mungkin tahu tujuannya. Nah di situ tuh beda sama yang malam kemarin. Itu tuh Budi lepas lagi tangannya, nggak antar pulang akhirnya. Dengan kondisi Budi yang seperti itulah, itu nggak ngerti saya dari awal sampai nanti terakhir tuh selalu Budi yang kesurupan Mang. Dan selalu Budi yang bersikeras mau sampai bikin apa yang niat Budi. Kesurupan udah, nomor itu yang ngapalin tuh bertiga, saya, Ujang dengan Asep. Hafalin ya, barangkali Budinya minta, iya. Ambil kesurupan, udah lepas, akhirnya dirangkul lah sama saya. Anterin pulang. Maksudnya nganterin pulang Jalangkung. Cuma yang pertama saya lewat sawah Mang, tapi saya trauma, ada kereta Mang, kedengeran. Jadi yang kedua saya lewat jalan raya. Yang nggak ada rel kereta di sawah-sawah gitu tuh. Kelihatan. Lewatlah. Itu Budi kesurupannya cuma dia megang lagi cuma ikut turut. Itu sampai di depan pemakaman itu masih agak masuk ke dalam baru dia lepas.
Boneka jalangkungnya lepas sendiri, lepas. Disitulah Budi pingsan. Loh. Agak lama, antara 15 menit lebih lah. Kita diem duduk nungguin Budi bangun. Udah Budi bangun, kok di sini? Bukannya di jembatan. Kamunya kesurupan lagi, kata si Asep. Ya duduk dulu, duduk. Kita ngerokok dulu. Nomornya berapa, kata si Budi. Masih inget nomor dia. Saat bangun pingsan tuh nomor berapa. Yang saya sebutin, yang Ujang sebutin, yang Asep sebutin sama. Saya nyebut sekian, ini nyebut sekian sama. Tuh Bud, segitu Bud. Yaudah, yakin gak salah lagi kayak kemarin. Enggak, Budi lah masangin nomornya. Ya udah, nanti besok siang saya pasangin nomornya katanya, atau sore. Ya udah ya kita pulang tuh duduk di tongkrongan santai juga sampai malam banget sih. Terus pulang bubar, besoknya ketemu biasa patungan nih, Bud pasang nomor. Saya tuh nggak pernah pasang nomor, cuma ngebelain temen aja. Aslinya tuh dipasangin lah nomor. Udah pasang nomor, ditunggulah jam 9 malam, tunggu kentengan tiang listrik, ada tulisan tuh. Pas jam 9 malam Budi ngecek pas di tank, itu 4 angka tembus. Itu nomor itu kalau nggak salah 3742. Itu nggak ada yang istilahnya kayak kemarin tuh meleset, 4 angka tembus makanya. Samar-samarnya segitu. Samar segitu. Tapi tembus 4-4-nya itu. Keluar duit besar, uang itu semua dipegang sama Budi. Kita tuh sebenarnya nggak mau uang kayak gitu aslinya sih. Cuma kita karena solidar lah, temen yang ya udah ikutin. Hitung hiburan sih Nakal-nakalnya anak kecil gimana sih ya, usia 20 lebih lah gitu. Malam itu kita dikasih rokok sebungkusan, karena saya minta rokok, dikasih sebungkusan. Dulu rokoknya yang paling mahal, yang bungkusnya gambarnya merah putih. Dah, itu rokoknya paling mahal dibeliin sebungkusan. Ayo jajan, ya ada yang beli bakso apa bebas lah sih, kata si Budi. Uang di saya semua, amanah dia Bang. Amanah banget pegang uang tuh, bener-bener. Yang mau makan, mau apa silahkan, dibayarin semua. Dan itu berjalan antara 5 hari sampai 1 minggu, uang gak habis. Kita hidup poya-poya. Berapa totalnya, masih inget gak? Totalnya saya antara berapa ya, 2 juta, 1,5 juta segituan lah. Tapi zaman dulu Bang setelah uang menipis, si Budi lah bilang, yuk jalangkungan lagi, uangnya udah mau habis. Emang sisa berapa Bud? Ya adalah, tapi cukup buat 2 harian sih. Yang penting beli ayam. Ini kita main jalangkungnya santai, nggak kayak perama, tergesa-gesa, deg-degan, karena udah ada hasil, sudah tahu caranya, ya santai jadinya. Yuk beli ayam. Beli ayamnya ini kan ada tukang beca yang pertama tuh Bang yang pertama kali ngasih tahu harus kayak gini, disembelih, dipanggil lah, Mang, 2 beca Mang, sini Mang, ke pasar, beli ayam. Kata tukang becanya, hasilnya aja. Iya Mang ya, dikasih uang besar saat itu tukang becanya, nih Mang, hitung makasih. Ya udah makasih aja, ini hasil ya. Jadi nggak umum saat itu bayar beca harusnya 2.000 atau 3.000, dia ngasihnya 20.000. Terus besoknya ngelakuin lagi karena uangnya udah menipis. Mungkin saat itu kalau kita otaknya sudah dewasa udah mikir beban hidup, sudah mikir istilahnya punya tanggungan, mungkin ya masang juga nggak masang receh masang juga masang yang besar-besaran itu biar dapetnya besar kan. Kalau lotre itu nomor itu kan tergantung kita masang awalnya kecil ya, nanti perlipatannya katanya kecil. Kalau lebih besar lagi. Namanya anak-anak ya udah pasang seadanya. Besoknya dipasang lagi prosesnya di bawah jembatan yang biasa, karena itu udah jadi tempat favorit kita.
buat main jalangkung. Mainlah di situ. Kita jalan ke sana. Biasa jam 9 start. Udah pasti jam 9 jalan. Sampai sana setengah 10, jam 10 duduk ya setengah 11 lah mulai. Dan ayam itu sembelih buang. Si Budi. Yang awal sih lagi nggak punya duit, pertama kali disembelih tuh sayangnya, jadi bawa pulang aja buat dimasak. Sembelih buang ayamnya, ambil darahnya aja. Ritual lah di situ main jalangkung. Yang ini agak lama jalangkungnya, setengah jam lebih nggak keluar, nggak gerak, nggak apa. Udah tahan karena udah pakai darah tahan. Antara 30-40 menit baru goyang. Goyang kecil, makin besar. Di situ tuh nomor tuh keluarnya tuh nggak pakai tulisan, Mang. Yang terakhir kalau nggak salah nggak pakai tulisan. Cuma si Budi itu kesurupannya perempuan. Ketawa-ketawa hihi sambil megang jalan, hihi. Ditanyain lah, kamu siapa? Ada perlu apa ya? Dialog sembarang antara kami anak kecil sama bangsa jin mungkin ya, itu jin ifrit mungkin apa namanya ya. Punya nomor berapa? Disebutlah nomor, tapi terbata-bata. Kata-kata yang keluar dari saat Budi kesurupan 4, 4, 5, 9 gitu. Diingatnya berapa yang nomornya itu. Nah itu tuh nggak pakai tulisan, aneh. Dari si Budi yang kesurupan tapi suaranya perempuan. Wah udah keluar jam 4 angka aja, kata si Ujang. Udah keluar rumah, ini gimana caranya? Akhirnya udah gimana caranya? Kamu pulang. Nggak mau, kamu pulang nggak mau. Akhirnya yaudah pulang, anter. Dianter lah dengan kondisi Budi ketawa-ketawa kayak orang gila, suaranya perempuan. Dianter berempat. Saya nggak paham itu kenapa jalangkung selalu minta antar pulang. Kalau yang terakhir itu saya bilang, kan kamu, saya bilang datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nggak mau, makanya saya candain kayak gitu tuh. Tetap diantar pulang, tapi itu bukan makam yang kayak kemarin, bukan. Beda arahnya tuh. Yang kemarin kan makam ke arah timur, ini yang ke baratnya. Ikutin aja biar geraknya kemana. Nah saat perjalanan itu Budi tuh sambil joget-joget, nari-nari tapi perempuan. Ikutin. Ini lebih deket pemakamannya sama yang kemarin mah jauh, 1 kilo lebih, 1,5 kilo lebih. Ini mah lebih deket, 1 kilo kurang lah. Ikutin. Akhirnya disitulah sampai depan makam itu nggak mau kayak biasa lepas. Jadi kita ditarik terus ke dalam ke pemakaman sampai si Budinya joget-joget terus masuk sampai dalam aja. Plus ininya nggak jalangkungnya nggak loncat nggak apa, cuma Budinya yang jatuh. Duduk tuh gelap makanya di tengah makam dengan kondisi Budinya pingsan habis kesurupan. Nungguin tuh Budi lama itu tuh, nungguin lama, nggak mungkin ya setengah jam, lama banget sih dia bangun. Dia udah duduk, dia ngerokok tengah makam. Nomor yang tadi 4459 kalau salah yang disebutin saat Budi nari-nari suara perempuan itu kita masih hafal. Setengah jam Budi bangun, Budi marah-marah, kok saya tidur di tanah didiemin nih. Dianya nggak sadar ya, karena orang baru bangun kayak orang bangun tidur. Tidur di tanah gimana? Kamu kesurupan, kamu habis nganterin jalangkung ke sini. Iya tanya, nomornya berapa? Tulisannya berapa? Nggak pakai tulisan, kamu ngoceh tadi. Berapa? 4459. Kata si Asep. 4459 udah dipasangin lah besok-besoknya emang. Ya udah, ini masih di makam nih, belum pulang. Dibangunin. Ya udah yang penting kita jalan dulu. Pulang dulu, ini masih tengah makam, kata saya tuh. Ya udah pulang. Ini asli Mang, saya nggak suka nomor mah, cuma ada teman aja. Antarlah tempat tongkrongan, duduk, diem, belilah minum apa, karena masih ada uang yang kemarin Pak. Ditulislah nomornya. Jadi ke tukang warung itu minta pulpen sama cangkang rokok yang kosong, disobek lah buat tulis nomor. Pak minta bungkus rokok kosong, dibuka bungkus rokok buat tulis nomor biar nggak lupa. Ditulislah masih Budi dikantongin buat besok katanya. Ya duduk di situ lama, kita ngobrol, ngerokok. Ada antara 2 jam lah kita di situ. Kita bubar. Nanti ketemu lagi besok.
Besok itu ketemu itu nggak patungan Mang ya, karena masih ada uang yang itu, sisa uang yang dapat hasil pertama. Kan yang biasa patungan nih buat masang nomor nih, itu enggak. Ya udah Budi udah inisiatif, saya masih punya uang hasil main yang kemarin kata Budi tuh, gak usah patungan. Dipasangin lah tanpa sepengetahuan kita. Ketemunya malam aja, pas di Genteng jam 9 keluar. Ketemu, teng kita keluar semua. Kedengeran sih suara tiang listrik nyaring doh. Dilihat nomornya 4459 keluar nggak. Sampai tukang becanya yang pertama kali ngasih saran mangkok sama darah itu bingung. Kok kamu bisa berkali-kali ya? Saya maulah ya tukang becanya. Ya udah Mang, nanti kalau misalkan mau mainan lagi Mamang ikut. Kata si Budi. Budi itu masangnya nggak kayak yang pertama. Yang pertama kan kecil nih patungan. Dia masangnya besar Mang. Masang besar itu sampai akhirnya, Bud dapat berapa Bud? Udah tenang aja. Kalian kan mau HP, besok beli HP satu orang satu. Saat itu Mang bener Bud, iya pasang berapa udah tenang. Kalau kita percaya Budi amanah, nggak mungkin dia nyelip atau ngentit atau apa, nggak mungkin. Ya udah ke bandarnya, ambil ininya hasilnya, makan aja makan dulu. Semua orang yang di situ, tukang beca apa, nasi goreng bebas mau beli apa. Jadi bos di situ Budi. Dah sok enak-enaknya makan, kasih rokok sebungkusan. Orangnya baik Mang ya, aslinya sih Mang ya. Sampai malam agak subuh pulang bubar. Sore lah baru sore ada kentengan biasa, ting apa kentengan yang di pos jaga itu dibunyiin lah, kumpul. Zaman kita dulu tuh komunikasi kayak gitu Mang ya. Belum ada handphone, belum ada kayak sekarang, belum ada gadget, belum ada. Kumpul lah, yuk kita cari toko yang jualan handphone. Yang punya handphone itu bos-bos zaman dulu Mang ya. Nggak kayak sekarang. Dulu tuh bos-bos aja. Pokoknya orang-orang di bawah bos nggak punya handphone nggak bisa beli handphone. Itu nominal belinya berapa kita nggak ngerti. Yang dikeluarkan uang Budi bayar ke toko kita ngerti. Yang penting kita dibeliin. Beli 4, termasuk Budi beli 1. Itu hidup foya-foya terus. Dari uang itu Budi, ya kita kecopetan semua, mau apa sok bebas aja. Itu berjalan uang tuh nggak lama Mang ya, nggak lama, antara 6 hari ya seminggu lah, sama lah uang tuh habis Mang ya. Pas uang habis itu tetap ada di sini timbul efeknya pas uang habis Budi sakit, opnam, badannya kurus kering. Bapaknya itu tukang servis elektronik di kita itu, dia terkenal, servisnya bagus, langganannya banyak. Nggak lama itu rumahnya dijual. Sakitnya apa? Sakitnya nggak ngerti Bang. Diagnosanya nggak tahu. Diagnosanya nggak tahu. Sebelumnya dia sakit itu si Asep, yang Asep orang yang tengil itu ngajak Budi, Bud jalangkungan lagi yuk, karena uang udah habis Bang ya. Karena Asep yang pertama kalinya emosian, lah mainan apalah ya kata Asep tuh. Akhirnya Asep ketagihan, ngajak Budi main jalangkung. Budi udah nggak mau. Ngapain main jalangkung lagi, saya udah nggak mau katanya. Dan itu boneka jalangkungnya masih ada di kamarnya Budi. Karena setiap habis dipakai Budi bawa pulang dan taruhnya itu di pojokan kasur kamarnya dia. Ini boneka jalangkung, gara-gara ini saya setiap malam tidak bisa tidur selama kita ngerjakan ini. Satu, gak bisa tidur. Kedua, jalangkung itu kalau di rumah dia gerak-gerak, ngebenturin kepalanya ke tembok, jadi suara tok tok. Orang tuanya tahu semua. Dari awalnya semangat si Budi jadi kayak orang paranoid Bang ya. Jadi ketakutan. Ini ya hitam, celong, sakit. Itu gimana ya? Dia lari masuk ke rumah, bawa ke sampingnya itu kan ada lahan kosong. Dibanting, digocok, dibakar jalangkungnya. Saya udah gak mau ya. Ya dari awal juga saya gak mau, Bud, beli kamu yang maksa-maksa. Ya udah.
Jadi gimana ya, udah selesai. Saat itu saya tuh cari tahu Mang apa sih jalangkung. Saya tanya-tanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dapatlah satu abah yang kita panggil abah ya, mungkin yang lain bilang guru spiritual atau kiai atau apa, ulama. Saya tanya, "Bah, apa sih jalangkung?" Sebenarnya jalangkung itu permainan jin, tetap itu jin. Yang masuk itu jin ifrit yang selalu tipu daya manusia, ngejerumusin manusia. Oh seperti itu. Terus kenapa bah kok bisa keluar nomor-nomornya, dijelaskan lah. Kenapa bisa keluar nomor-nomor. Ya mungkin jin itu punya satu frekuensi atau punya satu kelebihan yang kita tidak paham. Yang buat saya penasaran gini Mbak, kenapa dari awal sampai terakhir selalu budi yang kesurupan? Itu yang saya tanyakan, bah. Saya ceritakan, udah kamu tobat, kata bah. Iya bah, saya nggak mau bah. Ya udah ya. Ini yang pertama emang budi yang minta bah. Ya udah, yang penting nggak usah lagi ngelakukan. Saya tanya kenapa selalu budi bah? Satu, kalau abah ini dia punya hitungan Mang boleh dikatakan hitungan kejawen atau spiritualnya dia pinter. Yang dia sebut, yang saya nggak ngerti ngitungnya seperti apa, dia cuma nyebut budi itu punya sifat tulang wangi. Apa tuh buat tulang wangi? Tulang wangi itu kalau untuk spiritual, untuk bahasa kayak gitu tuh suka, selalu ngikut. Saya nggak paham kelanjutan seperti apa tulang wangi. Itulah garis besar tulang wangi. Kenapa? Selalu budi yang kesurupan. Jadi setiap ada jin yang masuk ke jalangkung itu, dia milih budi lah. Tuh main jalangkung yang selesai, budi ya sakit, rumahnya dijual, sekarang ngontrak, nggak punya apa-apa. Kalau Asep juga hancur, Ujang nggak ngerti. Emang segala sesuatu yang dilakukan secara perjanjian goib atau minta tolong goib atau jin atau segala macam, pasti itu ada imbasnya emang ya. Saya yakin ada imbasnya. Kalau nggak ada imbasnya nggak mungkin dia setelah itu ada kejadian yang lain. Selain budi nggak ada gangguan? Nggak ada Mang ya. Dan disitulah kita udah nggak main jangkung-jangkungan lagi karena budinya udah nggak ada, udah pindah rumah. Tapi sehat ya? Sehat. Nggak ada teror? Awal-awal dia diteror, sempat diteror tuh pas lagi pertama kali ngancurin sama ngebakar jalangkung itu. Marah ya? Marah. Ternyata kata si abah, jalangkung itu walaupun dianterin pulang, bangsa jin itu suka ada tempat yang jadikan rumah. Dia masih di situ. Makanya jadi kalau diam di benda itu ya? Diam di benda itu. Makanya kalau misalkan dari kita atau dari teman-teman, ya janganlah coba-coba Mang ternyata dari awal aja udah minta nyawa Mang kita hampir mati ditabrak kereta Mang sambil nganterin dia pulang itu. Kalau misalkan ini Mang penasaran, kira-kira saya sudah bikin jalangkung yang tadi itu mau kalau misalkan dibuktikan Mang Masih tapi, bisa ya? Iya, tapi saya minta orang-orang emang yang jalanin. Ada saya dampingin seperti apa yang saya lakukan dulu Mang Jangan orang saya, biar kalau orang saya sangat settingan orang-orang Mang Gimana tim kira-kira? Berani? Mau coba? Mau katanya. Kalau Dicoba. Mang penasaran, teman-teman tim penasaran, silakan diatur jadwalnya, saya tunggu jadwalnya saja. Oke siap. Nah sobat, nanti mudah-mudahan terwujud ya. Kita adakan BTS main jalangkung ini, pembuktian dengan tim dan Kang Daud ya. Siap Mang Ini saya taruh bawah sini ya. Oh boleh. Ini media ini yang dulu pernah saya coba pakai itu, ini seperti inilah garis besarnya. Oke. Terus ini ayam udah saya beli tadi. Ayam hidup nih ya? Ayam hidup. Oke. Ayam hidup. Ini mohon maaf ya, emang buat seperti ini tuh dulu tuh nggak boleh baca-bacaan katanya. Oke, dan nggak ada yang ketagihan ya?
Ya Asep yang ketagihan. Masih. Asep masih ketagihan, cuma dengan kondisi Budinya sudah tidak mau, sakit, dan jalangkungnya sudah dibakar sama Budi. Tapi tidak pernah dijalankan sama Asep, karena apa? Partner untuk menjalankan jalangkungnya gak ada. Harus yang sehati ya. Iya, Ini luar biasa nih 4 sekawan ini. 4 sekawan ya. 4 sekawan. Berarti tinggal di komplek yang sama atau lingkungan yang sama ya. Baik sobat, itulah bahayanya main jalangkung yang tadinya fun ya, senang-senang, tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa. Ya. Untung bukan nyawa yang di ini ya. Apa 2 mungkin kali bisa? minta nyawa Mang E. Nyawa kami yang diminta 2 kali. Oh gimana itu ceritanya? Yang pertama kita mau ketabrak kereta itu saat nganterin Oh pulang. yang itu. Satu. Nah, yang kedua itu saya tadi tidak sempat cerita ya Mang E ya. Saya lupa. Yang kereta itu emang nggak kedengeran sama sekali Mang E. Kita berempat hajar antara 15 meter atau 10 meter nyaris Mang E. 2 kejadian. 2 kejadian. Yang kedua, sempat ada kecelakaan mobil bis yang nabrak tengah-tengah trotoar di perlintasan rel kereta. Itu pas saya lagi bawa jalangkung Mang E. Oh itu kejadiannya. Iya. Itu bis itu mau dari lawan arah itu mau ngajar kita, tapi kena pembatas jalan dulu, tengah jalan. Dekat Hampir. sekali itu. Hampir. Jadi dua kali kesempatan nyawa hilang, kita selamat. Belum waktunya. Belum waktunya, masih dikasih kesempatan Mang E. Ya. Kang Daud dan teman-temannya awalnya sekedar mencoba permainan yang tak biasa. Mereka hanya ingin cepat kaya, cepat berhasil. Ritual boneka jelangkung itu dimulai. Boneka bergerak menunjukkan arah. Hingga akhirnya angka-angka itu membawa mereka pada jalan menuju kekayaan. Namun sejak saat itu, malam tak pernah lagi tenang. Gangguan datang silih berganti, dan Budi selalu menjadi sasaran. Dan setelah kejadian itu, perlahan persahabatan mereka pun ikut hilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.